Berita akhir zaman, kabar gembira dan peringatan. Berita besar itu, wasiat Allah menyelamatkan manusia dari fitnah Dajjal. Inilah kisah besar yang dibawa oleh wahyu, sebuah peringatan yang telah diwartakan sejak zaman Nabi Adam dan kini menjadi kenyataan di hadapanmu. Wahai anak cucu Adam, dengarkanlah kisah ini yang datang dari Tuhanmu melalui ayat-ayatnya yang agung. Sebuah peringatan, sebuah janji, dan sebuah ancaman yang nyata. Sesungguhnya iblis telah bersumpah di hadapan Allah, demi kemuliaan-Mu, aku pasti akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. QS Syad 82 dan 83. Inilah sumpah iblis yang kelak akan melahirkan fitnah terbesar sepanjang zaman, fitnah Dajjal. Iblis tidak tinggal diam. Ia membangun langkah demi langkah dengan satu tujuan, menjauhkan manusia dari cahaya wahyu dan membutakan mereka dari mengenal para utusan Allah. Allah berfirman, "Inilah jalan yang lurus kepadaku. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak akan dapat berkuasa atas mereka, kecuali orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat." QS Al-Hijr 41-42. Maka Allah pun mewasiatkan kepada seluruh anak cucu Adam, "Wahai anak cucu Adam, jika datang kepada kalian rasul-rasul dari kalangan kalian membacakan ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan memperbaiki diri, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati." Qiyas Al-A'raf 35. Namun sejarah berulang. Saat Rasul datang, kebanyakan manusia justru berpaling. Allah tidak pernah meninggalkan manusia sendiri. Di setiap zaman, di setiap generasi, Allah mengutus Rasul-Nya. Mereka membawa petunjuk, membacakan ayat-ayatnya, agar manusia tidak hanyut dalam tipu daya iblis. Namun kebanyakan manusia menolak. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Hal itu adalah suatu ketetapan yang pasti dari Tuhanmu. QS Maryam 71. Karena itu, agar manusia tidak celaka dalam kesesatan, Allah mengutus para rasul, agar tidak ada alasan lagi bagi manusia di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul. QS An-Nisa 165. Dan kamu dahulu sebelum itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. QS Al-Baqarah 2. Namun datanglah fitnah besar, dan inilah puncak dari semua tipu daya itu, fitnah Dajjal. Fitnah ini menyesatkan akal, membalikkan kebenaran, dan memadamkan cahaya petunjuk. Ia menyebar lewat ucapan yang diwariskan turun-temurun. Tidak ada lagi Rasul setelah Muhammad. Itu hanyalah cerita zaman dahulu. Kalau ada yang mengaku Rasul, dia pasti pembohong, sesat, atau gila. Padahal Allah telah berfirman, itu hanyalah kisah orang-orang dahulu. QS Al-Qalam 15. Sungguh kamu mengatakan bahwa Allah tidak akan membangkitkan seorang Rasul lagi. QS An-Nahl 38. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah, itu lebih baik bagimu. QS An-Nisa 170. Fitnah ini diperkuat oleh para penjaga tradisi buta, para pemuka yang telah tertipu, namun mengaku sebagai pelindung agama. Mereka mengajarkan untuk menolak siapapun yang mengaku Rasul. Bahkan mereka bersumpah atas nama Allah, seraya berkata, "Kami tidak akan percaya kepada seorang Rasul sebelum dia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan api dari langit." Sebagaimana Allah firmankan, orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kami agar kami tidak beriman kepada seorang Rasul sebelum ia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan api." QS Wali Imran 183. Entah kapan Allah menyuruh manusia untuk tidak beriman kepada Rasul yang datang. Mereka mengaku berbicara atas nama Allah, padahal Allah tidak pernah memerintahkan mereka untuk berkata demikian. Beginilah cara mereka menolak pembawa wahyu, bukan dengan ilmu, bukan dengan hati yang tunduk, tapi dengan taklid kepada prasangka lama yang telah diracuni iblis. Dari sinilah muncul berbagai fitnah terhadap para rasul. Mereka disebut rasul palsu, mereka dituduh mengaku-ngaku, mereka dicemooh,
dihina, dan direndahkan. Bahkan sebagian mereka dibunuh oleh tangan umatnya sendiri. Dan semua itu hanya karena mereka tidak mau percaya bahwa itu adalah utusan Allah yang sebenarnya. Padahal Allah mengutus mereka untuk menyelamatkanmu. Apakah kamu masih menunggu? Apakah kamu masih menunda? Padahal jalan keselamatan telah dijelaskan. Tidakkah mereka menunggu kecuali datangnya malaikat kepada mereka atau datangnya perintah Tuhanmu? Demikianlah orang-orang sebelum mereka pun telah berbuat. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Qasas Nahl 33. Wahai manusia, bukalah hatimu. Jangan warisi kebutaan umat-umat terdahulu. Jangan biarkan dirimu menjadi korban fitnah Dajjal hanya karena engkau menolak siapa yang datang membacakan ayat-ayat Tuhanmu. Ingatlah, mereka yang beriman disebut beriman karena mereka menerima dan mengikuti Rasul yang diutus kepada mereka pada masa itu. Dan mereka yang kafir disebut kafir karena mereka menolak Rasul yang datang kepada mereka, meski membawa ayat-ayat Tuhan. Begitu pula kalian di masa ini. Apakah kalian akan disebut orang yang beriman? Ataukah kalian akan termasuk orang-orang yang kafir? Karena sebagai bagian dari janjinya, Allah tidak pernah ingkar. Sesungguhnya kami akan menyampaikan risalah kepada umat yang belum pernah didatangi seorang pemberi peringatan sebelumnya, agar mereka mendapat peringatan. Qasas Sajdah 3. Dan jika Allah benar-benar mengutus Rasulnya hari ini, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan berpaling? Ataukah kamu akan tunduk, mendengar dan mengikuti? Jika engkau termasuk orang yang mencari kebenaran, akankah engkau termasuk orang yang mengikuti petunjuk, atau justru yang mengingkarinya seperti umat-umat terdahulu? Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan hanya bagi orang-orang yang mau menerima petunjuk.